Halo Sobat Rumpis, balik lagi ke Rumpis, Ruang Muda Pikir Santai. Tadi udah sempat dimunculin ya sedikit profil dari narasumber kita yang bakal nemenin aku di sini di episode kali ini, bakal nemenin kita semua dan berbagi cerita serta pengalamannya. Dan sekarang aku sudah bersama dengan narasumber kita di episode kali ini. Spill nggak ya? Spill nggak ya? Dia udah datang, kalau nggak di spill. Dia ini adalah seorang mahasiswa ilmu komunikasi dan dia juga pernah menjadi duta genre kota Semarang. Keren banget kan? Selain sebagai mahasiswa, dia juga aktif di berbagai macam kegiatan. Salah satunya ya tadi duta genre, dan juga nanti kita bakal bahas kehidupannya dia sedikit. Dan langsung saja kita panggil semuanya. Kita panggil bareng-bareng ya. Ada Mas Ken. Halo. Halo. Selamat datang Ken. Aku panggilnya Mas apa Ken aja? Ken aja nggak apa. Ken aja nggak apa-apa ya. Kita sama-sama masih muda di sini ya. Iya. Gimana Ken kabarnya hari ini? Puji Tuhan luar biasa. Puji Tuhan, Iya. luar biasa, alhamdulillah. Kita ini shootnya pagi banget ya. Iya, pagi banget. Masih ngantuk-ngantuk, ini nyawanya masih ketinggalan separuh di kasur nih. Masih nguap-nguap dari tadi. Masih nguap-nguap dari tadi, tapi dipaksa sama produsernya tuh. Ya, produser mana? Pokoknya harus pagi-pagi banget, harus sampai kampus. Oke Mas Ken, boleh kenalan sedikit, ceritain singkat aja kehidupannya Mas Ken ini sebagai apa? Oke. Halo semuanya. Jadi aku di sini adalah mahasiswa ilmu komunikasi semester 5 dan aku baru aja di bulan Juli kemarin tuh mengikuti duta genre. Jadi aku finalis duta genre dan itu satu-satunya dari Universitas Semarang, itu ngelawan dari banyak banget dari kampus-kampus di Semarang lah gitu kan. Dan aku mengikuti, lalu juga aku juga aktif organisasi di kampus, dari Himalika maupun juga emang dari basic aku emang organisasi Emang gitu. basicnya dari anak Iya, organisasi ya. betul. Kalau boleh tahu nih Mas Ken, mungkin dari teman-teman Sobat Rumpis ini banyak yang belum tahu tentang duta genre. Boleh dijelasin sedikit nggak tentang duta genre? Duta genre itu apa dan tugasnya itu sebagai apa di Kota Semarang? Nah, jadi duta genre itu singkatan dari Duta Generasi Berencana. Nah, jadi kita itu di bawah naungan BKKBN. Nah, kalau misalkan yang megang di kota atau kabupaten itu adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Nah, jadi kita itu di bawah Disdalduk, itu singkatannya, untuk mengedukasi teman-teman semua remaja maupun dari masyarakat tentang kesehatan, itu dari mereka yang ingin menikah, lalu dari kesehatan mental. Oke. Pokoknya lengkap banget kita pokoknya. Berarti itu lebih apa ya? Duta genre itu adalah garda terdepan di mana mereka tuh peduli sama anak-anak muda yang dimana mempersiapkan kehidupannya sebelum menikah. Gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Kenapa apa ya, Mas Ken ini kan sebagai seorang mahasiswa, kenapa berani untuk mencalonkan diri menjadi duta genre? Awalnya itu kayak dipaksa. Awalnya karena terpaksa. Awalnya Ya, karena biasanya semua karena gitu terpaksa ya. kan. Awalnya karena terpaksa karena waktu itu dipanggil ke kemahasiswaan, semisal ayo ikut ini, karena kan waktu itu udah overthinking duluan, nggak masuk. Rupanya pas awal coba-coba rupanya masuk gitu kan. Dan juga rupanya pas awal-awal cari tahu tentang duta genre, rupanya ini luas banget dan juga sangat-sangat berimpact untuk masyarakat gitu. Itu yang buat senengnya itu sih, yang buat nge-push terus jadi motivasi. Oke, berarti gitu. emang sebelum maju ke duta genre udah sempat research dulu ya tentang duta genre itu Yes. apa. Bener. Tadi kan sempat nyebut sedikit overthinking ya. Kalau boleh tahu overthinkingnya karena apa sih? Kenapa overthinking gitu loh? Overthinking ya karena kan dari Universitas Semarang ya, dari kampus kita sendiri itu belum pernah masuk ke duta genre gitu. Jadinya kan kayak takut nih, kayak kehilangan jejak, kayak ini ayah arahnya kemana gitu kan. Langsung Ini dicari pertama ayah ya. langsung kemana ini, kayak bingung banget karena nggak ada nggak ada jejak digital dari USM gitu loh, yang itu yang buat agak
ya agak-agak takut kayak gitu Hmm. kan, itu sih. Nah, ngomongin soal overthinking nih, Mm-mm. banyak anak muda itu yang sering banget ngalamin soal overthinking. Mm-mm. Banyak banget, apapun masalahnya, anak muda itu pasti yang pertama kali dilakuin adalah overthinking. Mm-mm. Nah, kalau menurut Mas Ken nih, overthinking itu lebih sering muncul karena memang itu karena masalah nyata Mm-mm. atau ya udah itu cuman pengganggu pikiran aja? Mm. Kalau overthinking itu merupakan masalah yang emang banyak banget remaja sekarang hadapin Hmm, ya. Jadi hmm, kan dan overthinking itu bisa hadir dari berbagai macam hal. Jadi bisa dari kejadian dia dari masa lalu, ataupun dari dengan apa yang dilakukan, ataupun itu bisa jadi sesuatu yang emang pengen dia inginkan. hmm. Makanya dia overthinking nih, aku bisa nggak dapet, atau bisa nggak mencapai hal tersebut kayak gitu kalau overthinking itu. Oh, tapi overthinking itu apa ya? Aku tuh masih belum paham mengenai Mm, overthinking ya. Apakah mm, overthinking itu memang sebuah pikiran yang mm, normal dialami sama mm, orang-orang? Sebenarnya nggak mm, cuma Gen Z atau anak muda ya. Orang tua mm. pun bisa merasakan Yes, overthinking gitu benar, loh. ha. Apakah itu sebuah hal yang normal dan kenapa itu Mm, bisa terjadi kira-kira? mm. Sebenarnya kalau emang mau bilang hal normal, ini merupakan sebuah hal yang normal ya, Hmm, gitu ya. hmm, hmm, Apalagi hmm, kalau kita pengen melakukan sesuatu, itu pasti kita pengen yang namanya mencapai kesempurnaan sesuai dengan tujuan kita. hmm, hmm. Nah, Betul. itu normal banget kayak gitu. Tapi yang nggak normalnya adalah namanya segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya. Segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Jadi semisal kita overthinking, lalu kita memikirkan sampai bener-bener kita nggak makan, sampai kita bener-bener kayak akademik kita terganggu, itu udah nggak baik kayak gitu loh. Oh, berarti overthinking itu bisa mengarah ke akademik juga ya efeknya Yes, kalau bener. misalkan kita Mm. nggak pinter-pinter mengelola overthinking kita gitu ya. Yes, bener. Yes. Berpengaruh banget, impactnya besar Ya tuh, banget kayak gitu. buat teman-teman kalau misalkan overthinking nggak usah terlalu berlarut-larut ya. Bener. Carilah kegiatan-kegiatan lainnya yang mungkin bisa mengubah overthinking itu menjadi sebuah semangat gitu ya. Mm-mm. Nah, Mas Ken di sela-sela kesibukan ini dari Mas Mm-mm. Ken sendiri ya, Mm-mm. pernah nggak sih ngalamin overthinking yang nggak jelas dan mungkin bikin Mas Ken ini apa ya ngerasa nggak nyaman sendiri gitu Mm-mm. di tengah kesibukan antara kuliah, terus kan pasti di luar kuliah juga banyak kegiatan yang lainnya Yes, banyak kan, banget. apalagi tadi sempat Ah. daftar ke duta genre itu kan, Mm. apakah pernah mengalami overthinking? Hmm. Eh, Overthinking itu pernah banget. Bahkan sebelum pindah ke sini aja aku juga overthinking. Aku juga sih dulu sebelum ini tuh overthinking banget ya. Iya, heeh. Ah. Tapi overthinking yang pernah aku rasain sebesar itu emang pas masuk duta genre. Hmm. Karena pertama itu aku apalagi duta genre itu masalah kesehatan mental, masalah gati, itu ada namanya gerakan ayat teladan Indonesia. Itu Mhm. aku mesti menghafal itu semua, mesti mempelajari 8 substasi genre yang mana Hmm. mengenai ada HIV nafsa, ada kesehatan mental, gender, dan semuanya itu aku mesti menghafalin itu. Oh, Dan oke. itu titik dimana aku overthinking kayak aku bisa nggak ya untuk menghafal semua ini, dimana aku di situ juga sibuk audisi, aku juga sibuk untuk mempersiapkan dalam 2 minggu itu aku mesti menyiapkan 5 video profil advokasi, video challenge, dan berbagai macam. Dan itu aku juga overthinking dengan teman-teman aku Hmm. yang mereka itu udah punya basic Oke. kedutaan, ha. Mereka punya basic duta dan aku juga basicnya nggak duta ya, basicnya anak organisasi ya. Lalu juga overthinkingnya banyak banget yang mana harus bawa nama kampus lebih baik, itu juga banyak banget Iya. overthinking kayak under pressure banget lah kalau waktu itu. Apalagi Ken ini Hmm, kan satu-satunya perwakilan dari Universitas hmm, Semarang ya buat maju ke duta betul, genre di kota ha. Semarang di kala itu di waktu itu Iya, kan. benar. Nah, tadi kan sempat juga overthinking itu disebabkan karena Ken ini ngelihat finalis-finalis yang lainnya, peserta-peserta Benar-benar, yang lainnya ha. ya. Nah, itu kenapa sih? Kenapa orang-orang itu memiliki kecenderungan untuk membandingkan dirinya dengan orang lain? Apalagi kan sekarang eranya era media sosial ya, era digital banget Benar. yang dimana informasi itu cepet banget buat nyebar. Nah, kenapa orang-orang itu punya kecenderungan seperti itu untuk membandingkan dirinya dengan orang lain? Mhm. Kalau emang kita mau lihat dari latar belakangnya itu sendiri, kenapa orang-orang itu bisa apa namanya bisa overthinking dan dikaitkan dengan sosial media tadi? Karena kita kan
arus sosial media zaman sekarang ini kenceng banget, Betul, gitu kan. betul. Kita apa-apa taunya dari mana? Dari TikTok, Betul. dari Kalau IG. kalau zaman dulu kan lewat TV, koran Bener, gitu ya. Sekarang kan heeh. sosial media udah waduh cepet banget tuh. Salah Cepet dikit banget. viral pokoknya Iya. sekarang. Viral. Nah, jadi karena kita sering melihat di sosial media, sering melihat pencapaian orang lain, jadi itu yang buat rasa insecure kita itu tumbuh. Oke. Nah, itu yang buat kita overthinking. Semisal aku melihat dari duta genre dari provinsi lain, itu aku otomatis kayak semisal aja ya, semisalnya kayak langsung overthinking. Lalu semisalkan kita mendapatkan banyak referensi, semisal oh ini ada temen aku rupanya yang pamer di sosial media, yang pasang story ya gitu segala macam, lalu oh rupanya dia bisa ya mendapatkan akademik yang setinggi itu, lalu itu yang membuat rasanya dia itu insecure. Oke. Insecure, lalu overthinking sama masa depan dia. Overthinking, aku bisa nggak ya dapat kayak gitu, bla 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 segala macam kayak gitu, yang itu buat dia impactnya ke arah yang negatif sebenarnya kayak gitu. Iya. Berarti overthinking yang paling sering dialamin itu karena insecure ya, karena ngelihat orang lain. Jadi gimana ya caranya kita menyimpulkan bahwa overthinking itu sebenarnya bukanlah sebuah hal yang negatif, tapi juga tidak bisa dikatakan positif. Iya, benar, Karena benar, ada benar, dua benar. sisi nih, Iya, overthinking itu ada dua sisi. betul banget. Kalau dari Mas Ken sendiri, gimana sih caranya buat ngilangin overthinking yang didasari oleh insecure itu tadi? Kalau kita lihat dasarnya adalah insecure tadi, lebih ke arah banyak refleksi diri. Lebih banyak refleksi diri, lebih banyak kita bersyukur atas apa yang udah kita raih gitu loh. Semisal sesimpel kita bisa bangun pagi ataupun kita bisa bernafas pagi, itu aja itu sebuah hal yang patut disyukuri. Itu yang hal mendasar yang benar-benar harus kita tekankan di kehidupan kita gitu loh. Setelah itu kita jangan memikirkan apa ya, kita melihat dulu deh dari diri kita nih apa sih yang bisa kita kembangkan gitu loh, cara-caranya kita bisa berkembang, apa yang kita mau, apa hobi, apa minat kita, itu yang paling utama. Dan kita ada kalanya nggak apa-apa kita egois buat diri kita Buat sendiri, diri tuh kita nggak sendiri apa-apa ya. banget, nggak apa-apa kita me time, kita reward segala macam, nggak apa-apa banget gitu loh, karena itu bagian dari kita untuk mencegah yang namanya overthinking itu gitu loh. Oke. Dan saran-saran lainnya adalah semisal nih banyak pikiran mengganggu, kan kadang-kadang kita sampai malam gak bisa tidur ya, jam 2 jam 3 Iya subuh. betul, itu biasanya sering banget Nah, overthinking gitu. itu coba deh kita tuh namanya HP itu, apalagi sosial media itu impactnya tuh sangat-sangat besar buat kita. Yang mana kita pada saat kita scroll TikTok itu bukan nggak bisa habis, tapi apa namanya, kita melihat segala macam kayak gitu, itu malah buat kita tambah overthinking Iya, betul. gitu. Nah, itu tadi teman-teman sedikit sedikit gambaran dari Mas Ken ya tentang overthinking yang sering mau dialamin karena rasa insecure. Iya. Dan sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman jangan jadikan itu sebagai sebuah batu sandungan, tapi jadikan itu sebagai motivasi untuk mengupgrade diri. Nah, teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Rumpis, Ruang Muda Pikir Santai, karena habis ini kita bakal ngebahas hal yang lebih menarik lagi. Rumpis, Ruang Muda Pikir Santai.